Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Febri Oleh Rashman, NIM 12340600152, kelas Humas 3C, jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Dakwah. Nomor 1, pengertian ruang lingkup objek material, objek formal, dan pengertian dai secara umum dan khusus. Ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas tentang proses penerimaan, pengolahan, dan penyampaian ajaran Islam untuk merubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Mengkaji bagaimana pribadi muslim melakukan kegiatan dakwah agar berhasil. Ilmu dakwah, ilmu yang mengkaji proses dakwah secara logis, teoritis, empiris, dan filosofis. Dakwah mengandung 3 unsur pokok. Pertama, al-taujih, yaitu memberikan tuntunan dan pedoman serta jalan hidup mana yang harus dijalani oleh manusia dan jalan mana yang harus dihindari. Kedua, al-taghyir, yaitu mengubah dan memperbaiki keadaan seseorang atau masyarakat kepada suasana hidup baru yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Ketiga, al-raja, yaitu memberikan pengharapan akan suatu nilai agama yang disampaikan. Dakwah harus mampu menunjukkan nilai apa yang terkandung di dalam suatu perintah agama sehingga dirasakan sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Objek material ilmu dakwah adalah ajaran pokok agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, serta manifestasinya dalam semua aspek kehidupan umat Islam dalam sejarah Islam. Objek formalnya yaitu sudut pandang tertentu yang dikaji dan dalam disiplin utama ilmu dakwah seperti BKI Irsyad, KVI Tabligh, MD itu tadbir, PMW itu tatwir atau tamkin, dan hubungan masyarakat itu alaqot amah. Selanjutnya, pengertian dai. Secara umum, dai adalah individu yang menyampaikan ajaran Islam. Dalam konteks khusus, dai merujuk pada mereka yang memiliki keahlian dalam dakwah, berperan sebagai pemimpin spiritual, dan bertugas mengajak masyarakat kepada kebaikan. Selanjutnya yang kedua ada menjelaskan tentang manhaj dan contohnya. Yang pertama ada manhaj istinbat, dakwah dengan merujuk pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Contohnya seperti Al-Quran menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai dasar hukum. Contohnya seperti larangan minuman keras dapat diambil dari ayat-ayat yang menjelaskan bahaya khamar. Yang kedua ada manhaj iktibas, dakwah dengan meminjam atau meminta bantuan dari ilmu-ilmu sosial yang lain. Contohnya, seorang ahli fiqh bisa mengacu pada pendapat Imam Syafi'i atau Imam Malik untuk mendukung analisisnya dalam masalah tertentu seperti fikih waris. Yang ketiga ada manhaj istiqro, dakwah dengan penelitian baik penelitian referensi maupun penelitian lapangan. Contohnya mengamati berbagai kasus dalam masyarakat tentang praktik zakat dan menyimpulkan hukum tentang kewajiban zakat berdasarkan pola yang ditemukan. Selanjutnya yang ketiga adalah ragam kegiatan dakwah. Ragam kegiatan dakwah ini dibagi menjadi 2, yaitu dakwah bilisan, penyampaian dakwah secara langsung melalui lisan seperti ceramah atau dialog. Contohnya seperti tabligh, KVI, Irsyad, BKI, dan Humas. Dakwah bilhal, tindakan nyata sebagai contoh orang lain yang diharapkan dapat diikuti oleh penerima dakwah. Contohnya kayak tadbir, MD, tamkin, PMI, sama kayak MHU. Selanjutnya yang keempat itu ada ragam konteks dakwah. Yang pertama itu ada dakwah nafsiyah atau dakwah intrapersonal. Nah, secara leksikal, dakwah nafsiyah adalah mengajak diri sendiri atau mendakwahi diri sendiri oleh dirinya sendiri, berpikir positif, muhasabah diri, berbicara kepada diri sendiri dan untuk diri sendiri. Nah, yang kedua ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah atau dakwah interpersonal
Ini adalah interaksi dari individu ke orang lain, seperti contohnya yaitu memberikan nasihat ke orang lain. Yang ketiga ada dakwah fi'ah qolilah. Dakwah fi'ah qolilah atau dakwah kelompok adalah dakwah yang dilakukan seorang dai terhadap kelompok kecil dalam suasana tatap muka, bisa berdialog serta respon madu terhadap dai, dan pesan dakwah yang disampaikan dapat diketahui seketika. Dilakukan dai kepada kelompok kecil dengan dialog yang lebih interaktif. Yang keempat ada dakwah hizbiyah, penyampaian pesan kepada kelompok tertentu untuk lembaga-kelembagaan, contohnya keagamaan maksudnya. Yang kelima ada dakwah ummah, adalah dakwah yang ditunjukkan kepada khalayak luas atau masyarakat umum. Yang selanjutnya ada dakwah syu'ubiyah, yaitu disampaikan antara khalayak luas, antar budaya dan suku yang berbeda. Nah, itu merupakan beberapa ragam konteks dakwah. Selanjutnya yang terakhir, mengapa manusia harus berdakwah dari perspektif teologis dan sosiologis filosofis. Nah, menurut perspektif teologis, yang pertama adalah karena perintah Allah. Dalam Islam, berdakwah merupakan perintah langsung dari Allah. Al-Quran menekankan pentingnya menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104, ini menunjukkan bahwa dakwah adalah tanggung jawab setiap muslim. Yang kedua adalah tanggung jawab umat. Dalam ajaran Islam, umat beriman dianggap sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat yang ditugaskan untuk menegakkan kebenaran dan menyebarkan petunjuk Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, dakwah merupakan manifestasi dari tanggung jawab ini. Yang ketiga, penyelamatan jiwa. Dakwah dianggap sebagai cara untuk menyelamatkan jiwa manusia dari kesehatan dan kebinasaan. Dengan menyampaikan ajaran Islam, seorang dai berusaha mengarahkan orang lain kepada jalan yang benar. Menurut perspektif sosiologis filosofis, yang pertama, pembentukan masyarakat yang baik. Dakwah berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Dengan menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan, dakwah dapat membantu mengurangi konflik sosial dan meningkatkan solidaritas antar individu. Yang kedua, perubahan sosial. Dakwah dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan sosial positif. Melalui pendidikan dan penyuluhan, dakwah mampu merubah pola pikir masyarakat menuju nilai-nilai yang lebih konstruktif seperti toleransi dan keadilan. Yang ketiga, peningkatkan kesadaran kolektif. Dengan berdakwah, individu dapat meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu moral dan etika. Ini membantu masyarakat untuk lebih peka terhadap masalah sosial dalam berkontribusi dalam mencari solusinya. Yang keempat, filosofi kemanusiaan. Dari sudut pandang filosofis, dakwah mencerminkan sifat manusia yang inheren bagi pengetahuan dan pengalaman. Ini menciptakan hubungan antar individu yang lebih bermakna dan memberikan arti bagi eksistensi sosial. Nah, dengan demikian, dakwah bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi juga merupakan alat untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih bermoral. Surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wazadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah.
walau ammana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksyarahumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat Fussilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala ammatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau ajabakum. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'una ilal jannati wal maghfirati bi ijnih wa yubayinu ayatihi linnasi la'allahum yattazakkarun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Shadaqallah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.